di atas semua daging 10 kali lipat. Daging kambing 11 mg kalsiumnya. Daging ayam 14, daging sapi 11. Pada harga tempe seper-10 daging, tapi kalsiumnya 10 kali daging. Zat besi paling tinggi di spinach 12,3 mg. Tempe nomor 2 10 mg. Daging sapi berapa? 2,8. Ayam 1,5. Kambing 1 mg. Jadi besi yang untuk mencegah anemia dalam tempe 10 kali di atas daging kambing, 4 kali di atas daging sapi, dan 7 kali di atas daging ayam. So, mitosnya banyak banget, ya. Salah kaprah semua di buku, ya. Saya sudah nulis buku juga tentang gizi vegan untuk balita, gizi vegan untuk ibu hamil, gizi vegan untuk dewasa, dan gizi vegan untuk pandangan umum. Dan ada buku di Miracle of Tempe, Keajaiban Tempe. Dan ada buku di Miracle of Tempe, Keajaiban Tempe. Dan itu memang disertasi saya S3. Jadi kita sudah saksikan ya penjelasan sedikit dari Dr. Susianto mengenai pola hidup bervegetarian untuk kesehatan. Nah, oleh karena itu hari ini seperti biasa, jadi kelas memasak vegetarian ini sudah dilakukan oleh Seci Surabaya mulai tahun 2018. Nah, selama ini kita mengadakan kelas memasak vegetarian secara langsung atau live cooking ya, live demo. Nah, pesertanya berkisar antara 40 sampai 80 orang. Nah, salah satu daya tarik dari kelas vegetarian adalah kita menghimbau masyarakat untuk menjalankan pola hidup yang sehat. Nah, tapi selama masa pandemi ini kita sudah berhenti atau sudah tidak mengadakan kembali karena batasan orang berkumpul. Nah, kita sudah terakhir mengadakan bulan Januari 2020. Nah, selama masa pandemi ini juga kita sempat berpikir bagaimana kita bisa tetap mengadakan secara online. Sedangkan batasan orang bertamu ke rumah itu juga sangat diperlukan. Nah, karena itu kita bekerja sama dengan chef yang akan mendemokan masakan. Dengan beliau syuting sendiri. Jadi beliau syuting sendiri di rumah. Nah, setelah itu kita edit ya. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan kualitas gambar, tapi nanti di sesi akhir akan ada tips dan trik oleh chef langsung, serta akan kita buka tanya jawab. Ya, kita perkenalkan dulu. Chef kita hari ini, beliau adalah salah seorang sej yang gemar memasak. Jadi sebelum pandemi ini, beliau rutin untuk praktis di rumah. Jadi bikin kue, bikin snack, bikin makanan untuk dibawa ke kantor yayasan, dibagi untuk semua relawan yang hadir. Nah, selama masa pandemi, beliau lebih intens. Jadi, sej ini lebih intens untuk masak, untuk praktis di rumah. Nah, salah satunya adalah menu yang sebenarnya kita akan demokan pada bulan Maret lalu, jadinya kita demo secara online sekarang ya. Baik, tidak berlama-lama, kita undang chef kita hari ini, Vivian Sej. Selamat siang, silakan masuk. Selamat siang semua teman-teman. Teguh, gimana nih? Hari ini semangat sekali ya. Pertama kali lewat Zoom lewat Zoom ajari masakan, jadi agak bingung sedikit ya. Tapi Ciayo ya, Seku, hari ini semangat ya, Seku, pesertanya 95 orang. Ya, semangat. Sebenarnya Ciao itu simple atau susah sih, Seku? Simple, susah. Kalau sudah biasa sih simple sekali ya. Kalau awal tidak kebiasaan mungkin agak sulit gitu. Oke, baik Seku. Kita akan mulai dengan menjelaskan alat dan bahannya ya, Seku. Ya.
Baik, Seku, silahkan. Kita ada bagi dua jenis ya. Satunya bahan isi dan juga ada bumbu-bumbunya. Ya, bahan isi tadi ada. Hari ini saya yang pakainya contohnya cuma ada kubis, water, jamu keling. Ya, tetapi yang ini isinya yang sesuai bisa sukarela. Suka apa bisa seperti jamur. Terus itu kulit kembang tahu, jagung, semuanya bisa kok. Terus bumbunya latalannya hampir sama ya. Adanya jahe, garam, mau kucing ya. Karena hari ini kita yang vegetarian. Jadi ngohyong, merica. Nah ini saya tidak sebutkan kuantiti karena setiap lidahnya beda. Ada orang suka asin, ada orang suka tawar. Jadi sesuai dengan seleranya. Tetapi ada dua yang harus lebih perhatikan. Jahe harus banyak. Terus sama itu miamijen. Sini ada miamijen, nggak ada ya? Atau tertutup? Oh, tertutup. Jadi harus ada miamijen yang banyak. Gitu. Jadi ini untuk isi sama bumbunya. Terus kalau untuk kulit, gampang, simple toh, cuma ada 3 macam toh. Tepung terigu, air panas, sama air biasa. Satria sangat mudah toh. Sangat mudah, Seku. Ini simple banget. Tapi nanti mungkin cara mengolahnya ini Seku perlu ada tips dan trik yang perlu disampaikan kepada Seseong Sece Bapak Ibu semua. Ya, baik Bapak Ibu Seseong Sece semua, mulai sekarang detik ini sebelum kita demo, mohon persiapkan alat tulis. Jadi kita akan ulangin sekali lagi, boleh di screenshot di handphone masing-masing. Jadi ini adalah bahan isinya, tambah minyak wijen ya. Terus yang kedua ada bahan kulitnya. Nah, silakan untuk di screenshot. Baik, kita akan demo ya Seku ya. Seku sudah siap di dapur nih. Kita akan lihat video demo untuk masak kue ciao. Nanti Seku setelah video diputar, kita akan dengarkan tips dan trik dalam membuat kulit dan sebagainya. Baik, mari kita saksikan bersama-sama. Cara membuat isian. Rebus kubis setengah matang. Angkat lalu potong kecil-kecil. Tiriskan rebusannya. Wortel potong dadu. Rebus setengah matang. Angkat, lalu tiriskan. Rebus jamur, lalu potong dadu. Masukkan kubis, wortel, dan jamur ke dalam wadah. Aduk rata. Masukkan garam, kaldu jamur, masukkan ngoyong, merica secukupnya, masukkan parutan jahe sekitar 2 ruas jari.
Aduk rata. Masukkan minyak wijen, kemudian aduk sampai rata. Cara membuat kulit. Siapkan wadah, masukkan 300 gram tepung terigu segitiga, tuang air panas 120 cc, aduk menggunakan sumpit atau sendok. Jika sudah rata, masukkan air biasa sedikit demi sedikit. Aduk rata menggunakan tangan hingga adonan kalis. Aduk hingga adonan tidak lengket di tangan dan di wadah. Kemudian tutup adonan 30 menit dengan menggunakan kain. Siapkan wadah dengan taburan terigu. Uleni adonan, potong menjadi 2 adonan. Bentuk menyerupai ring. Gulung adonan. Potong kecil hingga menjadi beberapa bagian. Pipihkan potongan adonan dengan menggunakan tangan. Kilas tipis adonan dengan alat penggiling. Gilas semuanya hingga menjadi lembaran tipis. Kemudian masukkan isian. Bentuk adonan menyerupai bentuk suijiao.
Siapkan air rebusan. Rebus hingga suicow matang. Kemudian tiriskan suicow. Lalu tuang setengah sendok minyak wijen, aduk perlahan. Sajikan. Waduh, Seku, kalau tangan saya itu bisa ke gelas bener, Seku. Jadi waktu Seku itu ya, waktu Seku gulung-gulung itu, wah, itu luar biasa, Seku. Jadi kelihatan sekali gitu ya, Seku itu perlu trik khusus. Nah, apalagi waktu yang tadi kita lihat Seku gulung-gulung seperti donat itu. Waduh, Seku itu susah sekali. Kalau saya mah tangannya bisa kegiles, Seku. Kalau sudah biasa ya oke saja. Baik, Seku, kita masuk sesi tips and trick. Nah, ini mungkin Seku bisa jelasin nih beberapa tips. Seku lebih leluasa dengan bahasa Mandarin, saya panggil translator, relawan yang bantu translate. Gak apa-apa, saya coba bahasa Indonesia. Pokoknya ini Jawa, Indonesia Jawa ya. Kalau tidak ngerti bisa angkat tangan, terus bisa minta tolong Mifongsiku terjemahkan, ya. Baik. Sebetulnya ini pertama saya tadi sudah bilang kalau Jikiao punya isi bisa sesuai dengan seleranya masing-masing sendiri, gitu. Terus kedua, ini kemungkinan tadi lihat ya, kesulitannya dibuat itu kuliner Jikiao. Tetapi di sini saya bisa kasih tahu biasanya di pasar jual mie kering atau yang jual kulit pangsi itu ya. Bisa tanya mereka mau pesen kulit Jikiao boleh enggak? Kadang-kadang boleh ya. Jadi kalau ada kulit hijau yang jadi itu lebih gampang. Terus ketiga, Jikiao kan tidak mungkin satu kali bikin cuma makan 15 biji, 20 biji langsung bikin sedikit ya. Bisa sekaligus bikin banyak. Tetapi waktu mau simpan halus tapra yang besar, terus satu biji harus dipisah ya. Jangan lengket ya, jangan dekat-dekat gitu ya. Sampai sudah beku, sudah kaku, jadi es itu baru masuk di kantongan sipel. Kantong ada sipnya, itu bisa simpan di freezer berapa hari. Tetapi waktu masanya itu, begitu air mendidih, langsung dari freezer keluar. Jangan tunggu, oh ini beku, harus tunggu dingin dulu, tidak. Jadi beku-beku langsung masuk di air supaya nanti dia sudah kena air, sudah mendidih gitu bisa pecah, bisa sendiri. Kalau sudah lembek baru masuk nanti kulitnya bisa pecah gitu. Terus ada satunya lagi. Kalau waktu mau bikin kulit sendiri ya, nanti saya sini ada contoh sedikit. Saya sini ada contoh sedikit di sini kulit. Kalau mau adonan tepung harus tunggu
tunggu setengah jam supaya tepung sama airnya bisa gabung jadi satu, bisa lengket jadi satu, dan juga waktu kita bikin gulingnya lebih gampang. Dan juga sekarang ini kabar gembira ya, saya lihat ada online juga itu yang bikin cuikiao itu langsung, yang ada satu alat seperti jepitan gitu. Nah, ini bisa beli di online gitu. Nah, ini saya tipnya kurang lebih seginian. Baik, Seku, luar biasa ya. Jadi tadi sudah dijelaskan, kalau ingin membuat kulitnya sendiri, dipersilahkan. Lebih sehat, lebih enak. Kalau misalkan tidak mau repot, silahkan beli online ya, Seku. Sudah banyak tersedia ya. Baik. Seku, itu untuk minyak wijen tadi, itu ada fungsi nggak biar nggak lengket-lengket begitu? Ada. Jadi minyak wijen kita pakai 2 kali ya. 1 kali itu waktu adonan bumbunya. Saya sini sih cuma ada 1 contoh sedikit tok ya. Ada bumbunya itu harus minyak wijennya yang banyak sedikit. Karena ini semua vegetarian, sayur-sayur atau kulit kembang tahu atau jagung macam-macam ya. Jadi kurang smooth ya, kurang licin. Jadi pakai minyak wijen yang banyak. Jadi supaya bisa waktu makannya lebih licin gitu. Dan juga jahenya harus banyak. Pakai ini diparut. Jangan dipotong ya. Dipotong-potong itu kurang halus. Jadi harus pakai yang parut gitu. Kalau orang lebih perhatikan gitu, mereka ambil kuah saja, tidak ambil isinya. Jadi jahe diparut, ambil kuah saja masuk di adonan. Kedua kali masak sudah matang gitu kan pakai minyak wijen loh. Tapi pakai minyak wijen itu fungsinya supaya dia tidak cekat. Kalau waktu panas, begitu ambil masih lengket semua. Kalau begitu dingin, jadi bisa lengket. Kalau waktu panas, langsung kasih minyak wijen diaduk satu-satu itu, nanti sampai dingin masih bersatu-satu. Lebih enak, lebih gampang makan. Baik, Seku. Gitu. Biasanya nih, Seku, kalau keluarga nih lagi bikin sui jiao, itu sausnya apa, Seku? Yang cocok. Biasa kan orang suka saus nih, Seku. Sausnya itu sebetulnya ya, sausnya paling gampangnya sih cuka saja. Oh, cuka sama minyak wijen sedikit, ya, dicampur, diaduk gitu, ya sudah makan. Kalau cuikiao gini campur sedikit cuka itu, wah, rasanya itu luar biasa. Tetapi kadang-kadang kita waktu adonannya mungkin kurang asin atau apa ya, boleh campur sedikit kecap gitu. Baik, Seku. Oke, kita kasih kesempatan untuk Sesiong Sece ya, Seku ya, untuk tanya jawab. Jadi kita sudah ada sesi tanya jawab dengan Sesiong Sece. Jadi Sesiong Sece, Bapak Ibu semua yang mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin tadi internetnya lagi ngadat, silahkan disampaikan, silahkan nyalakan mikrofon dan sampaikan apa yang perlu ditanyakan. Yang di link YouTube juga silahkan sampaikan di live chat apakah ada pertanyaan. Nanti saya akan bantu sampaikan ke chef-nya. Halo? CLC ya? Ya. Silahkan. Mau tanya, Suje, itu kalau supaya isinya nggak bocor, kan biasanya kalau kita ngelipet itu suka sobek kulitnya. Kamu kulitnya beli jadi atau apa? Beli jadi. Oh, beli jadi ya. Jadi jadi itu luarnya pinggirannya ya. Pinggirannya itu harus kasih air. Karena jadi itu depan atas bawahnya semuanya tepung.
Jadi mereka waktu di tablet itu mereka lebih gampang buat ya. Jadi atas bawah semuanya tepung, jadi terlalu kering. Jadi kita yang ada isi itu harus pinggirnya kasih air. Jadi kalau kita beli jadi itu harus ada satu mangkok air taruh di samping. gitu. 因为师姐平常中间会破开，就是中间。itu kalau gitu satu ya, satunya mungkin kulit cekiangnya kamu sejak belinya terlalu mungkin 2 hari 3 hari ya sudah keras gitu loh. Kalau beli di luar itu lebih baiknya hari ini beli, hari ini bikin gitu. Kalau hari ini beli hari ini. Oh ya, 谢谢。ya, 感恩。好久时间。师姐好。 Ada pertanyaan lagi? Halo, silakan Vivo 1807. Oke, baik Seku, kita beralih ke channel YouTube ya Seku ya. Ini di YouTube ada yang tanya. Pertama, cuka hitam atau ya Seku yang dipakai untuk saus kayaknya ini? Cuka hitam. Cuka hitam lebih enak. Oh, cuka hitam ya Seku ya. Oke. Terus ada lagi Seku, ini pertanyaan dari Sece kita. Racun Sece tanya. Benar ya Seku. Saat keluar dari freezer, air dipanaskan sampai mendidih. Itu apa perlu dicampur dengan minyak Seku airnya? Tidak. Jadi yang adonan, maksudnya adonan kulit itu air mendidih, tapi kasih garam sedikit ya. Kasih garam sedikit, kita bisa waktu adonannya lebih gampang. Jadi kita ada processing 2 kali. 1 kali isi air mendidih. Air mendidih pakai sumpit atau sendok, diaduk-aduk, sampai semua tepung terigu sudah kena sama dengan air panas. Dan kenapa mau pakai air panas? Karena ini maunya kenyal. Itu rasanya lebih kenyal, gitu loh. Jadi sesudah air mendidih, tak usah pakai minyak. Tak usah pakai minyak. Sesudah itu masih kurang, airnya masih kurang, baru isi air biasa. Tergantung kondisinya tepung terigu dan juga hawainya. Gitu, isi berapa. Tapi biasanya ya, biasa 1 kilo itu airnya bisa banding 1 kilo tepung terigu bisa banding 600 sampai 700 cc air. Itu biasanya. Baik, Seku. Ini ada lagi Seku ya. Kalau buat itu aduknya harus cepat kah Seku adonannya atau biasa aja? Adonan saya sih pakai tangan ya. Itu cepat sekali gitu, soalnya tadi Seku cepat banget. Nah ini kalau orang awam, apakah harus secepat itu atau ada efek kita terlambat? Adonan atau mau bikin kulitnya? Kayaknya adonan kulit Seku ini. Yang sudah mau pakai tongkat ini mau bikin kulitnya ya? Sebelumnya waktu masih campur tepung. Masih campur itu, ini kalau mau campur gini, kalau menurut saya punya pengalaman, lebih lama, lebih keras gitu, nanti ini lebih kenyal, lebih enak. Nanti waktu makannya lebih bagus, lebih enak. Baik. Kalau cuma diaduk-aduk, sudah taruh gitu, nanti seperti makan tepung saja, tidak daya 弹性 itu mau bilang apa ya? Apa ya, lengketnya gitu ya? 弹性 kenyang ya, kurang kenyang, kurang kenyang, gitu. Jadi harus keras, harus agak lama sedikit. Tetapi harus sesudah itu harus taruh dulu ya, supaya dia airnya sama tepungnya bisa gabung jadi satu seperti gini, ditutup minimum setengah jam. Jadi bisa coba sendiri ya, bisa coba sendiri di adonan masih pertama rasanya masih keras.
begitu taruh ditutup gini setengah jam sampai 1 jam itu, nanti tepungnya bisa lebih kenyal, lebih soft gitu. Oke. Ya. Oke, baik Seku. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan Bapak Ibu Seseong Sece, boleh raise hand atau langsung nyalakan aja. Nyalakan mikrofon, langsung sampaikan pertanyaannya apa. Oke, ini saya bantu ya. Dari Aran, tolong diberitahu cara penyimpanan sui chow untuk dibekukan. Ini mungkin mau jualan frozen food, Seku. Cara bikinnya, lebih enak ada satu piring besar. Ini terlalu kecil ya, terlalu kecil. Jadi talonnya pertama harus kasih tepung terigu sedikit supaya di sini tidak lengket. Ya, supaya itu piringnya tidak lengket, harus besar ya, harus besar. Terus satu persatu harus ada jalannya, jangan tempel. Ya, jangan tempel gitu, harus ada jalannya. Harus ada jalannya, sudah satu piring itu. Saya biasa ada bagi ya. Saya lebih sukanya pakai bagi. Terus simpan di kulkas, freezer. Freezer sampai sudah beku, sudah seperti es. Itu dia waktu, karena tadi kan sudah ada kasih tepung terigu sedikit toh. Sudah rata-rata, jadi bawahnya tidak lengket. Itu waktu sudah beku, mau ambilnya gampang. Lalu masuk di plastik, di sip gitu sudah. Oh, baik Seku. Jadi itu triknya untuk kita mau frozen dulu ya Seku ya. Itu biasanya berapa lama Seku bertahannya? Kira-kira yang Seku pengalaman ya. Kantong kulkas biasa minimum 3 jam ya. Minimum 3 jam baru bisa beku ya. Oh, oke. Baik. Jadi biasanya kulkasnya itu satu susul satu bagi gitu. Baik Seku. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Seku. Jangan bosan-bosan ya Seku ya. Ini banyak pertanyaan Seku, banyak yang antusias. Tadi sudah dijelaskan sama Seku, adonan itu rata-rata waktu kita bikin adonan tepung, meskipun tepung sama airnya ini sudah sesuai takaran yang Seku sampaikan, tapi kadang-kadang masih lengket. Nah, itu gimana Seku solusinya biar bisa dipipihkan kayak Seku? Ya, silahkan. Tambah tepung terigu saja. Tetapi kalau biasanya pertama waktu adonan pasti agak basah-basah sedikit ya. Tapi kalau terus adonan itu bisa jadi besi. Biasa tandanya adonan itu sampai oke enggak tergantung ini. Kan biasa pakai tangan. Kalau pakai sarung tangan sih kurang enak ya. Tidak ada rasa. Jadi biasanya pakai tangan. Jadi pancinya ini besi, terus adonannya ini besi, tidak sudah bisa jadi satu bagus. Tangannya besi, jadi namanya 3 besi. Ya, adonannya besi, tangannya besi, pancinya besi. Nah, waktu itu sudah oke. Kalau malah saya masih lengket gitu, masih ada sedikit-sedikit gitu, lengket gitu, ya berarti ya adonan lagi. Kalau memang terlalu basah lagi, ya kasih campuran sedikit ya, jangan terlalu banyak, campuran sedikit, tepung lagi, gitu. Oh, baik. Tepung ini mau kasih tahu ya, tepung pakai itu ya, segitiga ya, zongjing mianfen. Jangan pakai cakra sama kongji. Kalau kongji nggak bisa, kongji untuk cake ya, Kalau cakra untuk roti. Jadi bikin cukiao gini harus segitiga. Oh baik, jadi segitiga betul ya Cek ya. Ini yang simpel ya, Seseong Sece Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk promo. Jadi kita biar nanti nggak salah beli tepung, karena tepung banyak macamnya. Baik, Seku. Jadi tadi tipsnya adalah kalau ingin tahu adonannya kalis atau enggak, Seseong Sece harus lihat, Bapak Ibu harus lihat, wadah tempat kita mengaduk adonan harus bersih. Nggak boleh ada lengket-lengket. Tangan kita yang buat ngaduk itu juga harus bersih. Nah, adonannya juga nggak ada tepung. Nah, itu baru dimaksud
adonan bersih sempurna ya. Maksudnya kalis. Oke. Ada lagi Seku. Waduh, ini pertanyaannya rata-rata bisnis oriented nih Seku. 300 gram tepung kira-kira bisa jadi berapa biji? 300 gram tepung kira-kira bisa jadi berapa biji? Ya. 40 biji. 40 sampai 45 ya. Oh, 40 sampai 45. Halo? Ya, Seku, jelas. Tadi sudah disebut ya, tepung segitiga apa? Segitiga biru. Ini ada pertanyaan lagi ya, Seku. Jadi itu yang tadi tanya, biasanya satu resep jadi berapa biji ya? Nah itu, 30 sampai 45, tergantung. Sesiong Sece pinter memipihkan kulitnya nggak? Kalau ada yang tebel, ada yang tipis, ya kurang lebih bisa jadi hanya 30. Mau tanya Sece, 30 lah saya terlalu tebal ya. 30 lah saya terlalu tebal ya. Oh, 30 terlalu tebal ya, Seku. Oh, baik. Sesiong Sece. Kalau jadi 30, berarti bukan makan sui ciao. Itu namanya makan pangsit. Oke, baik. Sesiong Sece. Kita lanjut ya. Oke, ada pertanyaan. Mau tanya Sece, kalau sui ciao yang sudah dibekukan saat dimasak, apa perlu dibiarkan dalam suhu ruangan terlebih dahulu baru direbus? Atau langsung direbus saja? Langsung direbus, tapi tunggu air mendidih ya. Air mendidih langsung ambil. Jadi waktu masak air, cuciannya masih di freezer, jangan dikeluarkan dulu. Oh, baik. Jadi masak air sampai mendidih, posisi dingin-dingin langsung dimasukkan. Ya, karena tadi sudah kita baluri sama minyak ya, jadi nggak mungkin bisa lengket lagi. Baik. Oke, ada pertanyaan? Silahkan langsung nyalakan mikrofon. Ya, Sesiong Sece yang tadi ketinggalan, video demo masak hari ini akan kita upload beserta resepnya lengkap di YouTube channel maupun Instagram kita. Nah, nanti Sesiong Sece nggak perlu khawatir bagaimana tadi apa saja tahap-tahapannya. Nah, nanti akan kita upload di YouTube channel kita ya, Seci Surabaya. Nah, kita juga buka challenge nih bagi Sesiong Sece yang bisa praktek di rumah. Tadi sudah dijelaskan, sudah didemokan, tips dan trik sudah dikasih. Nah, kurang apa lagi nih? Sudah bisa buka bisnis online frozen food. Nah, Sesiong Sece boleh coba di rumah, terus foto, upload di sosial media, mention ke kita. Nah, nanti di mention itu kita bisa kasih review. Barangkali mau tanya juga silahkan. Jadi mention di Instagramnya seci.surabaya atau di YouTube Seci Surabaya. Nah, nanti Sesiong Sece silahkan praktek di rumah, di foto atau di video pendek, silahkan upload. Baik, Sesiong Sece, ini ada pertanyaan lagi kah yang di YouTube? Waduh, jangan buru-buru pulang nih. Jangan buru-buru live dulu ya, karena kita akan ada pengumuman. Kita juga akan ada kelas memasak minggu depan. Nah, ini Sesiong Sece perlu tahu juga ya menunya apa aja. Sudah jelas ya, berarti ya. Sepertinya sudah jelas, nggak ada pertanyaan lagi. Sesiong Sece, Bapak Ibu semua sudah menyimak. Jadi tadi fokus, siap-siap nih, belanja. Langsung dipraktekkan ya. Ini bisa bikin usaha loh, kecil-kecilan loh di masa pandemi. Oh, oke. Ida Sece, silahkan. Ya, kangen ya, Vivian Sece tadi sudah bagi resep. Ini mau tanya, kalau sui ciao-nya itu dikukus bisa nggak? Dikukus itu namanya cenjau. Itu kulitnya bisa dikukus. Tetapi rasa lesennya lain loh ya. Kalau digoreng oke. Kalau digoreng tepungnya sama ini sama. Kalau dikukus lesennya lain lagi. Kalau dikukus, oh berarti ini resep yang sui ciao ini tidak bisa dikukus, tapi bisa digoreng ya? Digoreng. Kalau digoreng itu namanya kuotie ya. Kuotie pakai adonan tepung ini oke. Kalau untuk kukus nggak cocok. Oh ya, oke kan. Ya, ya. Kalau di steam Seku, steam
sama aja ya kayak kukus ya. Tidak cocok. Adonannya tidak sama. Kalau goreng oke. Oke, baik. Kanan ya, Susyong Sece Bapak Ibu sudah tanya, kita sama Vivian Seku sudah mendemokan hari ini. Baik, masih ada pertanyaan lagi kayaknya Seku. Nah, ini ada. Nah, ini Seku. Kalau digoreng, itu perlu direbus dulu nggak Seku? Atau bisa langsung? Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah ya, jadi tidak usah direbus. Langsung, jadi panci wajannya yang lulus punya ya, yang pan punya ya, wajan yang lulus, yang bisa anti stiker punya itu paling bagus ya. Terus itu kasih minyak lata-lata, berarti cukiannya sudah disusun. Pertama api besar sedikit. Kalau sudah mulai rasanya sudah oke, sudah agak kering ya, bawahnya sudah kosong warnanya kuning gitu. Di jam adonan sedikit, kasih airnya sedikit. Kira-kira tergantung terlalu berapa banyak ya. Biasanya sedikit, mungkin 3 sendok, 2 sendok, 3 sendok makan. Kasih di sana terus tutup sudah oke. Tutup sampai kering gitu sudah. Kalau mau lebih bagus lagi, adonan sedikit tepung terigu campur 1 sendok air. Sudah mau selesai langsung diadukkan, terus langsung siram di panci, terus tutup. Keluarnya itu bisa crispy, bawahnya bisa crispy dan juga bentuknya bagus. Gitu. Harus kasih air ya, harus kasih air terus tutup gitu supaya dalamnya bisa matang. Oke. Ini tricky sekali ya, kalau kita lolos jadinya suiciao hitam alias gosong. Baik, ada satu pertanyaan terakhir sepertinya. Ya, ini satu pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu Susyong Sece. Nanti kalau yang perlu bertanya lagi, silahkan chat atau DM di sosial medianya Seci. Tepung sudah dingin kan susah dibentuk. Oh, gini Seku, mungkin ini dia nggak sempat waktu. Jadi dia hanya bikin sampai adonan, jadi alis, habis itu masukkan kulkas. Baru mungkin next time ada waktu libur lagi, dia baru pipih-pipihkan. Itu gimana? Ada tips nggak Seku? Sebetulnya sih nggak masalah, tetapi cuma tahan 1-2 hari saja ya. Jadi waktu keluar dari kulkas dibiarkan, lalu diadonan lagi. Kalau rasanya terlalu basah ya kasih tepungnya sedikit. Jadi tetapi tetap dibiarkan dulu sampai sesudah adonan gitu sudah. Terus kalau istirahat setengah jam dulu baru bisa. Tetapi tidak boleh terlalu lama. Kalau ada sisanya gitu, unsurannya bisa bikin roti berada atau bikin mie kering. Oh, kalau terlalu lama nggak ada waktu untuk pipihkan, bisa jadi roti berada dan mie kering. Wah, luar biasa. Gitu. Oke, Seku. Mungkin bikin cekiannya mungkin nggak cocok ya, jadi sudah ya bikin itu apa roti berada atau mie seger gitu lebih cocok gitu. Oke, baik ya. Seku, luar biasa ya. Terima kasih atas waktunya, sangat kangen sama Seku Vivian. Hari ini sudah menyempatkan waktu liburnya untuk sharing bersama kita semua di acara Demo Kelas Memasak perdana di masa pandemi. Baik, terima kasih. Ya, kanan Seku, kanan. Saya ada sedikit informasi buat Susyong Sece semua. Kita minggu depan juga ada kelas memasak lagi loh, jadi jangan terlewatkan. Ya, jadi minggu depan kita ada kelas memasak, menunya apa nanti akan saya infokan. Sebelum ke sana, pasti semua Susyong Sece penasaran ya. Selama bulan ini kenapa sih kok kita gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan gaya hidup sehat bervegetarian. Nah, kita juga ada catering ya. Jadi ini catering makanan vegan. Nah, ini
gambarnya menarik-menarik ya, Seseong Sece. Ini ilustrasi. Ya, ini ada beberapa yang memang kita ambil dari chefnya langsung, ada beberapa yang ilustrasi. Nah, kalau menarik, kalau misalkan Seseong Sece tertarik untuk pesan, silahkan menghubungi relawan Seci Surabaya. Nah, ini stoknya terbatas Seseong Sece. Saya cek coba barusan, itu sisanya hanya tinggal rata-rata 20. Nah, ini Seseong Sece, Bapak Ibu yang ingin bagaimana merasakan, hari ini kan sudah demo. Nah, kita perlu merasakan bagaimana sih makanan sehat vegetarian. Nah, silahkan di-order ya. Jadi nanti melalui relawan Seci, atau kalau bingung, Seseong Sece bisa kontak dengan nomor atau sosial media Seci. Nanti kita akan arahkan ke relawan. Baik, ini kita akan buka setiap hari Minggu, seminggu sekali ya. Jadi ini sudah periode yang kedua. Periode pertama sudah habis, sudah sold out, yaitu kita open PO-nya minggu lalu. Nah, ini periode kedua, kita open PO-nya minggu ini. Kita akan tutup PO menu ini pada tanggal 21 Agustus besok. Nah, jadi Seseong Sece masih ada waktu kan, kurang lebih 24 jam ya. Jadi Seseong Sece boleh mulai pilih-pilih menunya, terus sampaikan ke relawan Seci Surabaya. Harganya terjangkau ya, cuma 15.000 per porsi. Nah, oke. Tapi bagaimana cara pengambilannya Seseong? Nah, nanti bisa Bapak Ibu Seseong Sece tanya ke relawan, karena ada 2 tempat titik pengambilan. Ya, stoknya sangat terbatas. Baik, ini adalah informasi atau menu untuk kelas memasak minggu depan, yaitu tanggal 27 Agustus ya. Kita mulai sama seperti tadi, jam 1 sampai dengan jam 2. Ya, jadi Seseong Sece yang mau ikuti kegiatan kelas memasak online, nah ini tolong dicatat tanggal dan jamnya. ID Zoom-nya sama seperti hari ini, yang mau ikut melalui YouTube, silahkan. Ininya besok, minggu depan adalah Ronde Mas. Nah, ini langsung dibawakan oleh Poni Sece ya, beliau ini salah satu relawan yang bergerak di bidang konsumsi ya. Jadi beliau ini tugasnya pokoknya urusin konsumsi. Beliau juga salah satu ibu-ibu yang ibu rumah tangga yang sering melakukan demo masak ya di tempat beliau bekerja atau bisnisnya. Baik, saya juga ada informasi lagi. Kita ada rutin kegiatan belajar bersama yang diadakan setiap malam hari. Nah, bagi Bapak Ibu Seseong Sece yang ingin ikut menyaksikan, boleh langsung join melalui ID Zoom yang sama seperti Bapak Ibu Seseong Sece sekarang join ya. Jadi 5555 persis seperti yang Bapak Ibu Seseong Sece join hari ini. Nah, ini ya. Jadi kita di Zoom 555-507-2723 jam 18.45 sampai jam 20. Khusus untuk tanggal 25 Agustus, besok Selasa, materinya adalah topik anak saya vegetarian. Siapa takut? Nah, ini langsung dibawakan oleh Seseong kita, relawan kita yang berprofesi sebagai dokter spesialis anak. Nah, jangan dilewatkan ya Bapak Ibu Seseong Sece. Catat tanggalnya 25 Agustus jam 18.45 sampai jam 8 malam. Dan yang terakhir, ini ada informasi tentang Seci Talk. Seci Talk ini rutin kita adain
setiap hari Sabtu. Jadi Bapak Ibu Seseong Sece boleh join melalui YouTube, Zoom, atau live streaming di Instagram dan Facebook. Nah, untuk minggu ini, tanggal 22 Agustus, kita akan mengundang beberapa dokter dan direktur rumah sakit Seci Hospital ya. Kita akan berbicara banyak tentang fasilitas-fasilitas dan pelayanan di Seci Hospital. Baik, terima kasih Bapak Ibu Seseong Sece semua sudah join kelas memasak online pada siang hari ini. Jangan lupa dipraktekkan di rumah, difoto dan di-share ya. Di-share ke sosial media, mention ke kita, Seci Surabaya. Nah, nanti biar kita bisa review. Barangkali itu jenis sui chow, pangsit goreng, atau mie, atau tadi ya kebab. Jadi nanti boleh dipraktekkan langsung setelah ini. Mau buka frozen food bisnis, silahkan. Gitu. Baik, Seseong Sece, sampai ketemu minggu depan ya. Kita minggu depan akan mengadakan kelas memasak online lagi, jamnya sama, chefnya berbeda. Beliau ini nanti lebih semangat ya harapannya ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa, Kan En. Kan En, Seku, Kan En. Luar biasa hari ini. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Pertama kali coba ya. 100, tembus 100. Luar biasa. Ya. Ya, semoga cara gini bisa cocok ya. Terus yang saya lihat memang